Bismillahirrahmanirrahim. Ahayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sejenak antara maghrib sampai isya kita mengkaji analisa 4 mazhab dari buku atau kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya dari Al-Faqih Al-Qadhi Ibnu Rushd. Mudah-mudahan ini bagian dari amal soleh kita semua, karena kita dalam rangka berniat untuk thalabul ilmi ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim ya. Mencari ilmu hukumnya wajib bagi seorang muslim, meskipun tidak disebut muslimatin, tapi kata muslim itu sudah mencakup laki dan perempuan. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim ya. Salawat dan salam marilah tetap kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau yang beriman, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan seluruh generasi umat Islam ini yang istiqomah di jalan beliau sampai akhir masa nanti. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk di bab baru, bab air ya. Kita selesaikan dulu bab al-mashu 'alal khuffaini, mengusap sepatu, tinggal satu masalah belum selesai. Setelah itu masuk bab air, al-babu tsalits fil miyah. Yang belum kita selesaikan dari mengusap sepatu ini adalah apakah jika terjadi memakai sepatu double gitu ya. Mungkin bayangan kita sekarang kayaknya nggak mungkin sekarang kita pakai sepatu double. Mungkin dalamnya kaos kaki, luarnya sepatu. Kalau zaman dulu bisa jadi double. Karena khuf zaman dulu itu bentuknya sepatu panjang segini ya, sampai menutup mata kaki, itu khuf ya. Dan bawahnya itu juga tipis karena terbuat dari kulit ya. Nah, sepatu sekarang itu rata-rata bawahnya kan tebal-tebal gitu ya. Kalau didobeli ya gimana? Apalagi pantofel atau nggak bisa didobel. Nah, di sini pembahasannya adalah hal min syartil mashi 'alal khuffi an la yakun 'ala khuffin akhar. Apakah yang menjadi salah satu syarat bolehnya ngusap sepatu itu tidak tertumpuk dua sepatu itu ya. Dalam mazhab Maliki ada dua pendapat ya. Sebagian boleh, jadi satu mazhab ada dua pendapat, sebagian boleh, sebagian tidak. Wasababul khilaf ya, ini lebih khusus di bab Maliki karena beliaunya dari mazhab Maliki ya, masalah ini. Wasababul khilaf hal kama tantaqilu taharatul qadam ilal khuf idza satarahul khuffu kadzalik tantaqilu taharatul khuffil asfal al wajibah ilal khuffil a'la. Jadi sebab perbedaannya di antara kalangan mazhab Maliki itu, apakah disamakan hukumnya mensucikan atau membasuh kaki itu berpindah ke sepatu kan, karena kakinya terdobel oleh sepatu gitu kan. Apakah jika tertutup sepatu ya, dan apakah juga bisa dikiaskan dengan itu jika sepatu pertama terdobel atau didobeli dengan sepatu yang kedua, kulit yang kedua, itu yang wajib diusap yang mana, sepatu pertamanya atau yang keduanya gitu kan. Sampai seperti itu ya. Faman syabbaha naklah atsaniyah bil ula ajaza 'alal khufil a'la.
Barang siapa yang menyamakan itu, membolehkan ya karena kakinya terbungkus, maka yang diusap sepatunya. Maka jika sepatu pertamanya terbungkus, maka yang diusap adalah sepatu keduanya atau kulit keduanya ya, rangkap yang keduanya itu. Al-a'la ya. Tapi bagi yang tidak menyamakan itu, maka ya tidak boleh, harus dilepas sepatu yang keduanya ya. Lapis keduanya dilepas, tinggal lapis yang pertama ya. Kemudian al-mas'alatu as-sabi'ah ya, wa amma nawaqidu hadhihi thaharah, yang membatalkan apa saja yang membatalkan ngusap sepatu ini, maka ijma ya, ajma'u. Jadi istilah para ahli fikih itu yang tertinggi itu ajma'u, konsensus di antara mereka itu. Kemudian bawahnya dari ijma' itu adalah ittafaku, biasanya mereka bersepakat. Kalau ajma'u itu relatif semuanya sama, hanya satu janggal mungkin ya, tidak dianggap jika menyelisihi ijma'. Tapi kalau wattafaku itu bisa jadi ada beberapa yang tidak sepakat. Bawahnya lagi wahtalafu, biasanya lebih tidak bisa disepakati ya. Jadi ajma'u, yang kedua itu ittafaku, bersepakat, dan yang bawah ikhtalafu, berbeda pendapat, satu ulama dengan ulama yang lain, atau satu tokoh atau satu imam dengan imam yang lain. Nah di sini fa innahum ajma'u ala annaha nawaqidul wudu' bi'ainiha. Jadi hal yang membatalkan mengusap sepatu itu sama persis dengan semua yang membatalkan wudu ya. Nah kemudian ada tambahan bawahnya ini, cabang dari masalah yang ketujuh, apakah mencabut sepatunya itu juga membatalkan ya, membatalkan wudu gitu ya. Waqtalafu hal naz'ul khufi naqidun li hadhihi tahara amla. Ada 3 pendapat ya. Faqala qaumun, sebagian kaum mengatakan bahwa mencabut atau membuka sepatu itu dan mencuci kedua kakinya fatoharatuhu baqiyah. Jika dibuka terus dicuci, maka wudhunya masih tetap sah. Jadi setelah wudhu ya diusap ya. Setelah itu pingin buka sepatunya, dibuka terus dibasuh kakinya itu, maka wudhunya sah gitu ya. Wudhunya tetap. Fa illam yaghsilha, jika kemudian dibuka tapi tidak dibasuh, kemudian dia sholat dengan itu, ada sholat, dia mengulang sholatnya ya. Dan ini mazhab Maliki, juga mazhab Syafi'i ya, dan Abu Hanifah ya. 3 mazhab yang berpendapat seperti ini ya. Illa anna Malikan ro'a annahu in akhara dzalika istanafal wudu ala ra'yihi fi wujubil mualah. Karena pendapat Imam Malik di sebelumnya itu kan beliau berpendapat ada mualah. Mualah itu urutannya itu tidak terlalu lama jedanya gitu ya. Jadi antara satu rukun wudhu dengan wudhu yang lain itu tidak boleh terlalu lama. Nah jika setelah mengusap sepatu terus jeda lama, dibuka kemudian dicuci, itu kan jedanya lama dari wudhu sebelumnya ya. Nah di situ menurut beliau, jika tertunda ya, tertunda membasuh setelah dibuka sepatunya itu, nah itu menurut beliau tidak sah atau batal ya. Wa qala qaumun taharatuhu baqiyah. Pendapat yang kedua sekarang, tetap suci meskipun atau tetap punya wudu ya meskipun sepatunya dibuka. Hatta yahdus hadatsan yungkidul wudu. Sampai berhadas yang membatalkan wudu. Jadi kalau setelah mengusap sepatu dibuka jenengan masuk masjid sholat, itu tetap sah wudunya menurut pendapat kedua. Tapi pendapat pertama, sebelum masuk masjid harus cuci kaki dulu setelah buka sepatunya ya. Pendapat kedua langsung masuk aja ya, itu boleh sampai jenengan batal wudunya, bisa buang angin atau yang lain ya. Walaisa alaihi ghusl, jadi tidak perlu dibasuh kaki yang dibuka sepatunya itu. Nah itu menurut pendapat Dawud dan Ibnu Abi Laila ya. Nah kemudian waqala al-Hasan ibnu Hay
idza naza'a khuffaihi faqad batalat taharatuhu. Ini pendapat ketiga. Jika begitu sepatunya dilepas, ya otomatis batal. Nah, itu pendapat yang ketiga ya. Nah, pokoknya sepatunya dilepas ya otomatis wudunya batal, harus wudu dari awal dan kemudian dibasuh kakinya itu. Ya. Wa bikulli wahidin min hadhil aqwal ats-tsalatsah. Jadi masing-masing tiga pendapat itu terjadi perbedaan itu sejak generasi tabi'in ya. Tabi'in itu generasi setelah para sahabat ya. Jadi sejak generasi itu sebelum tokoh mazhab ini ada, itu tiga pendapat ini sudah ada di kalangan para tabi'in itu. Sebagian menguatkan yang lain, sebagian tiga pendapat. Apa yang mendasari latar belakang perbedaan mereka itu ya, dasarnya adalah apakah mengusap sepatu itu menjadi asli ya, hukum asal dalam toharoh atau badal seperti tayamum. Aslinya wudhu tapi boleh tayamum, itu badal namanya. Ini aslinya kaki itu dibasuh tapi diusap itu karena badal. Apakah seperti itu? Kalau dianggap mengusap sepatu itu asli, maka mau dibuka mau dilepas ya nggak masalah, tetap wudhunya sah ya. Tapi kalau mengusap sepatu itu sebagai badal, pengganti dari membasuh kaki, ya begitu dibuka ya batal wudhunya gitu ya. Nah itu yang jadi perdebatan di antara mereka, termasuk Imam Malik, apakah setelah membuka itu ada jeda lama atau pendek. Itu di kalangan Imam Malik lebih rinci dalam bab itu ya. Nah itu akhir dari masalah mengusap sepatu. Sekarang masuk di bab air, mudah-mudahan bisa difahami nggih. Lalu terus gimana, kita pilih yang mana? Ya monggo gitu kan. Dengan tadi dikemukakan beberapa dasar dan dalilnya dan alasannya ya, maka kalau kita pernah praktek kita pakai yang mana ya monggo. Tapi yang jelas mengusap sepatu ada durasi masing-masing yang disepakati ya. Untuk safar 3 hari 3 malam dan untuk mukim sehari semalam ya, sehari semalam. Tapi sepatunya yang khuf, bukan hidha. Kalau hidha itu yang sepatu cat itu mungkin hidha ya. Khuf itu yang agak panjang ya, menutup mata kaki ya, yang khuf. Nah, sama sekalian yang dimulakan Allah, sekarang bab almiyah, bab air ya. Al aslu fi wujubit thaharah bil ma', hukum dasar wajibnya bersuci dengan air itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Jadi salah satu fungsi hujan diturunkan oleh Allah dari langit ke bumi itu adalah liyutahhirakum bih, agar kalian mensucikan diri kalian dengannya, dengan air ya, dengan air hujan itu. Meskipun di ayat yang lain kan air hujan itu rizki ya, air hujan untuk menumbuhkan tanaman yang mati banyak ya. Dan salah satu manfaat air hujan yang lain adalah ini, liyutahhirakum bih. Kemudian ayat yang kedua yang menjadi dasar bahwa kita bersuci pakai air itu, falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Jika kalian tidak mendapatkan air, maka tayamumlah kalian dengan tanah ya, yang baik, tanah atau debu yang baik, sha'id. Sha'id itu tanah yang so'ada, yang bisa terbang. Kalau tin itu tanah basah dan nggak bisa terbang ya, tin. Banyak tanah ini. Secara umum ardun ya, bumi ini kan ardun, ada tin, ada turab, ada sha'id ya, macam-macam. Dan yang untuk tayamum biasanya yang sha'ida, yang bisa terbang dia, berarti yang lembut, yang terbang kering ya. Wa ajma'al ulama ala anna, ini ajma'ah ya. Jadi ada ajma'u, ada ittafaku, bawahnya ikhtalafu. Ini ajma'u berarti semuanya sepakat. Bukan hanya sepakat, jadi konsensus mereka. Ajma'al ulama ala anna jami'a anwa'il miyah tahiratun fi nafsiha mutahhiratun li ghairiha. Semuanya telah melakukan ijma' ya, bahwa semua jenis air
itu dia suci mensucikan semua jenis air. Kalau dirinci ya bisa air hujan, air sungai, air ya, embun, ya. Banyak ya. Semua jenis air ya, selama tidak berubah yang namanya tetap air, maka dia suci mensucikan. Air sumur, air sumber, air macam-macam ya. Nah, tapi dari mana sisi perbedaan mereka? Ada beberapa hal. Di antaranya adalah tentang air laut. Nah, ini boleh apa enggak ya? Nah, illa ma'al bahri fa inna fihi khilafan fi sadril awal syadzan, tapi perbedaannya dianggap janggal. Karena tekstual Rasulullah itu pernah beliau ditanya pada saat ada sebagian yang para sahabat yang naik di atas perahu ya. Kemudian beliau bersabda, huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ya. Jadi air laut itu adalah tohur ma'uhu, airnya suci mensucikan. Kalau tohir suci saja, tohir. Tapi kalau tohur itu suci dan mensucikan. Ya. Tapi jawaban Nabi ditambahi al-hillu maitatuhu. Jadi bangkainya laut itu semuanya halal ya. Jadi para sahabat kadang begitu, kalau sahabat bertanya itu kadang jawabannya sesuai dengan apa yang ditanya. Tapi kalau berkaitan dengan hukum yang lain seperti ini, maka Nabi menambahi jawaban lebih banyak dari soal yang ditanyakan untuk kepentingan yang lain ya. Jadi kadang seperti itu. Huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya suci dan mensucikan, sementara bangkainya itu halal. Meskipun di sini beliau menyatakan wa huwa wa in kana hadisan mukhtalafan fi sihhatihi fa dhahiru syar'i ya'duduhu. Meskipun secara teks hadisnya sebagian masih memperdebatkan, tapi syariat secara zahir menguatkan makna hadis ini. Ya. Menguatkan makna hadis ini ya. Bahwa air laut itu adalah suci dan mensucikan. Terus bagaimana jika air itu berubah hukumnya ya? Berikutnya wa kadzalika ajma'u, ini masih diambil dari awal-awal bab biasanya yang disepakati oleh para ulama ya. Wa kadzalika ajma'u ala anna kullama yughayyirul ma'a mimma la yanfaku anhu ghaliban annahu la yaslubhu sifat at-taharah wa tathhir illa khilafan syadzan. Jadi mereka juga melakukan ijma bahwa jika ada semua apa saja yang dia tidak mungkin bisa dihindarkan untuk masuk ke air, tapi sesuatu yang masuk ini ke air ini tidak merubah sifat sucinya, sifat airnya, ya tetap air itu suci. Seperti air kejatuhan daun kering. Nah ya, nah, bisa jadi daun ini kan mencampuri air itu kan. Nah tapi tidak merubah sifat air itu, maka ya itu tetap dianggap air. Ya. Tetap dianggap air yang belum berubah ya. Illa khilafan syadzan, kecuali satu perbedaan yang dianggap janggal, ruya fil ma'il ajin an Ibni Sirin ya. Wa huwa aidan mahjud yat bitanawul ismil ma'il mutlaq lahu. Jadi yang jadi perdebatan itu sejauh mana perubahan yang dinamakan al-ma'ul mutlaq, air yang mutlak ya, yang namanya air. Apalagi di masa kita ini kan banyak campuran ya. Misalnya kolam renang itu ada, atau bahkan PDAM ini kan ada kaporitnya ya. Tapi itu kan tidak merubah sifat air, namanya tetap air. Atau misalnya air apa yang tidak merubah. Kalau teh berubah dia jadi teh namanya, bukan air ya. Air mineral betul ya.
Air mineral ini kan ada kandungan tertentu yang dicampurkan gitu. Jadi air mineral atau apa begitu sehingga tapi tetap ini namanya air kan. Gitu, tidak merubah sifatnya ya. Jadi sesuatu yang tercampur tidak bisa dihindarkan untuk harus bercampur, bisa karena jatuh sendiri atau karena pengolahan seperti ini, tapi tetap namanya air, maka ya tetap ya itu bisa dipakai untuk bersuci. Wattafaqu ala annal ma'a alladhi ghayyarat an-najasah. Nah, mereka bersepakat bahwa jika air itu bisa merubah ya rasanya ya, kemudian warnanya dan baunya, ya tiga ini yang sifat air ya. Jika rasanya ada berubah, warnanya berubah, atau baunya, atau lebih dari satu perubahan dari tiga itu, dua ya, misalnya rasa dan warnanya, atau warna dan baunya, maka tidak boleh untuk dipakai untuk wudhu atau bersuci yang lain ya. Kemudian wattafaqu ala annal ma'al katsir al mustabhar. Mereka juga bersepakat bahwa jika air itu banyak, mustabhar itu seperti bahar, lautan ya, jumlahnya banyak, debitnya banyak, itu tidak masalah kecampuran najis. La tadurruhun najasah. Najis tidak bisa merubahnya. Ya seperti sungai itu kan karena mengalir dan sangat banyak ya, najis itu kan tidak bisa merubah sifat air, tetap suci dan mensucikan. Lam tadurruhu najasatul lati lam tughayyir ahada awsafihi wa annahu tahirun fahadha ma ajma'u alaihi min hadzal bab wa ikhtalafu min dzalika, yaitu semua yang diijma ya, semua sepakat masih, dan ikhtilafnya di 6 masalah ya. Itu dalam masalah yang akan kita bahas di bawah ini ya. Jadi secara umum begitu, selama air itu tidak berubah ya. Tapi kalau kita misalnya ke toilet umum ya, nah, itu nanti kaitan dengan bab berikutnya di belakang. Nah, jika air itu kan sedikit kadang ditimba kecil begitu ya, itu kembali kepada kita secara personal. Kalau kita yakin air itu insya Allah suci, ya tetap pakai itu. Tapi kalau ragu, ya mending pakai langsung dari kerannya. Apalagi misalnya tinggi timba dengan tinggi toilet itu hampir sejajar. Nah, itu orang kan kalau toilet umum kan tidak mesti ngerti fikih seperti ini ya. Kalau di masjid insya Allah mungkin ya lebih terjaga. Tapi kan ada yang berdiri dan sebagainya. Cipratan itu maka silahkan kita beristihad gitu kan. Antara kita milih air sisa yang ada di timba itu, meskipun secara hukum air dia masih air. Nah ya, tapi kembali ke kita lebih mana ini ya, apalagi kalau nanti ikut pendapat Imam Syafi'i yang minimal 2 kulah misalnya ya, 2 kulah. Ini pembahasan berikutnya ini ya. Idza khalatat alma najasatun walam tughayyir ahad awsafihi. Nah, jika ada satu najis bercampur dengan air tapi tidak merubah warnanya. Nah, itu gimana? Nah, itu bisa jadi contoh seperti di toilet umum tadi. Di timbanya itu kan masih air, tapi kita nggak tahu kan. Kalau kita yakin mungkin orang ini kurang hati-hati, ya sudahlah, kita pakai dari keran langsung ya, untuk lebih aman. Karena al yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu nggak boleh kita ragu ya, ibadah itu nggak boleh ragu, harus yakin dulu kita itu suci ya kita pakai, nggak boleh ragu, kita hukumi suci atau najis ya. Nah, ikhtalafu fi alma idza khalatathu najasatun wa lam tughayyir ahad awsafihi faqala qaumun huwa tahirun. Jadi pendapat pertama, air yang seperti itu tadi, dia air kena najis tapi airnya tetap tidak berubah.
itu tetap suci menurut pendapat pertama, baik air itu banyak atau sedikit. Wahiyya ihdar riwayat an Malikin wa bihi qala ahlu dzahir. Ini salah satu riwayat dari Imam Malik dan ahlu dzahir. Berarti sedikit atau banyak ketika namanya tetap air, ya, air mutlak, al-ma'ul mutlak, dia tetap bisa dipakai tohir wa mutahhir. Kemudian pendapat yang kedua, dibedakan antara air sedikit dan banyak. Mungkin ini lebih aman ya, sedikit dan banyak. Jika airnya sedikit maka najis, dan jika airnya banyak kecampur najis sedikit tidak merubah warna tadi, salah satu dari 3 sifat itu, maka itu airnya tetap boleh dipakai ya. Kemudian setelah pendapat yang kedua ini, itu beda pendapat lagi, batasan banyak itu seperti apa gitu. Batasan banyaknya air itu seperti apa gitu kan. Nah, Imam Abu Hanifah memberikan penjelasan bahwa batas air dianggap banyak itu jika kita gerakkan di pojok sini, gelombangnya itu tidak sampai pojok sana, itu dianggap airnya banyak menurut Abu Hanifah ya. Nah, itu ijtihad beliau, karena kalau kita membatasi, kalau sedikit najis, kalau banyak enggak najis. Lah banyaknya itu seperti apa gitu. Lanjutan rentetan mazhab atau pendapat ini Abu Hanifah, jika kita gerakkan di sini, gelombangnya itu kan masih gelombang ya. Itu enggak nyampe ujung sana, berarti airnya banyak gitu. Nah, sementara Imam Syafi'i membatasi minimal 2 kulah. Kulah itu artinya kendi atau gentong gitu ya. Jadi 2 gentong. Nah, cuma gentong ini kan zaman itu berapa liter misalnya zaman sekarang ukurannya gitu ya. Nah, dari sini kenapa fikih itu berkembang. Kalau zaman itu yang berkembang pakai kulah, beliau berpendapat kulah. Atau misalnya untuk bab zakat ya, zaman dulu kan kita sekarang pakai kilo atau liter zaman sekarang. Awal-awal itu 2,5 kilo, kemudian naik 2,7, kemudian 3 kilo gitu kan. Kalau pakai liter lebih lagi gitu. Jadi dari situ bahwa kebiasaan orang itu dianggap dalam fikih untuk menjadi bahan ya dalam menentukan hukum. Jadi kalau misalnya kita tetap pakai sok zaman dulu, dan 1 sok itu 4 mud ya, 4 mud itu 1 mud itu segini Pak. Ini kan juga berbeda antara orang yang besar jarinya sama yang kecil jarinya boleh gitu ya. 1 mud itu segini, 4 mud ya berarti 1, 2, 3, 4. Kalau kita timbang berapa? Nah ini sama ya. Jadi 2 kulah itu 2 gentong. Cuma 2 gentong ini ya itu sekitar 500 ritlun, bukan liter ya. Ro, to, lam itu satuan ukuran zaman itu juga di Irak ya. Kita juga nggak paham kan. Akhirnya dikonversi ke liter itu sekitar 160,5 liter. Ya 1 tong kurang ya. Kalau 1 tong, kita bayangan kita sekarang tong itu kita 200 liter ya. 160 ya berarti nggak penuh ya. Nah kalau kita punya bak mandi seperti itu ya, maka menurut pendapat Imam Syafi'i kena najis sedikit nggak apa-apa gitu ya. Kalau kurang dari itu, kena najis sedikit, dibuang semua itu. Ganti air. Ganti air ya. Nah itu di mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau mazhab Abu Hanifah bisa jadi lebih banyak dari batasan minimalnya Imam Syafi'i, karena 1 tong itu kalau kita gerakkan masih goyang itu yang lain. Masih bergelombang. Ngerti ya? Gitu ya. Jadi sebagian ulama tidak memberikan batasan. Batasan ini adalah hasil ijtihad dari masing-masing Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i ya. Meskipun ada hadis yang riwayat yang menguatkan, asar yang menguatkan bagi kulah ini ya. Walakin qala ya,
innan najasah tufsidu qalilal ma. Jadi sebuah najis itu akan merusak air yang sedikit. Wa illam tughayyir ahad awsafihi wa hadza aidan marwiyun an Malik. Nah, kalau Imam Malik tidak memberikan batasan. Yang penting beliau berpendapat bahwa jika airnya sedikit, ya sedikit dalam ukuran masing-masing gitu kan. Kena najis ya dibuang aja, sebaiknya ganti air. Tapi kalau dianggap banyak, beliau tidak membatasi. Dianggap banyak seperti apa? Nah, kalau Imam Syafi'i tadi 2 kulah ya. Wa qad ruwiya aidan anna hadzal ma makruh. Sebagian lain mengatakan air yang seperti itu makruh. Makruh itu tidak sampai harus dibuang ya. Artinya kalau misalnya tidak ada air kecuali ada air itu saja, kita nggak boleh pindah ke tayamum karena masih ada air meskipun makruh, masih boleh pakai ya. Jadi nggak serta-merta boleh pindah ke tayamum ya. Kalau masih ada air meskipun dia statusnya makruh. Nah, fayatahassal an Malik filma al yasir tuhilluhun najasal yasirah thalathata aqwal. Jadi dalam mazhab Imam Malik saja, karena beliau Maliki, bab air sedikit yang kena najis sedikit ini 3 pendapat. Di mazhab Malik ya, ada 3 pendapat. Sebagian kalangan mereka mengatakan najis itu merusak sepenuhnya, harus dibuang. Sebagian di mazhab Maliki itu air itu bahwa najis itu tidak merusaknya kecuali jika merubah salah satu sifat air. Dan mazhab yang ketiga di mazhab Maliki adalah hukumnya statusnya makruh ya, statusnya makruh. Nah, apa dasar perbedaan dari mereka ini sampai seperti itu? Dan mohon ya, ketika kita mempelajari seperti ini, mohon jangan sampai pada saat kita mau bersuci muncul ragu-ragu. Ini ragu-ragu itu harus kita selesaikan ya. Nanti kalau kita lanjutkan jadi was-was jadinya, nggak selesai-selesai ya. Jadi yakin suci atau yakin najis. Yakin najis ganti, yakin suci pakai aja. Gitu ya. Sama kita pakai pakaian ini, kenapa kita ganti baju? Tidak hanya karena misalnya bau, karena bau belum tentunya najis gitu kan. Kotor belum tentu najis. Kalau najis pasti kotor ya. Kalau najis pasti kotor gitu ya. Maka kita ganti, yakin najis ganti ya. Yakin suci pakai aja. Dan itu kita latih, jangan sampai muncul ragu dan was-was ya. Nanti kalau was-was merasa wah ini enggak sah, ganti, balik lagi wudhu lagi. Enggak sah wudhu lagi ya. Dan itu malah celah untuk masuknya setan kepada kita ya. Dasar perbedaan mereka ini adalah ta'arud ya, seakan ada pertentangan antara sebagian hadis satu dengan yang lain. Minimal di sini disebutkan ada 4 hadis ya. Yang pertama ya, hadis Abu Hurairah. Pernah disebutkan sebelumnya bahwa jika orang itu bangun tidur, orang itu tidak boleh memasukkan tangannya ke bak mandi, bak air ya. Itu kan menunjukkan bahwa supaya menjaga airnya gitu kan, kita cuci dulu tangan kita ya. Nah, itu hadis pertama yang dijadikan dasar perbedaan. Artinya najis sedikit kan di tangan bisa jadi, kalau kita celup ini mempengaruhi status air bak ini, air bak mandi ya. Kemudian yufham min dzahirihi anna qalilan najasah ya. Dari hadis Abu Hurairah ini bisa difahami bahwa zahirnya najis yang sedikit di tangan ini itu mempengaruhi yunajjis qalilal ma. Kemudian hadis Abu Hurairah yang lain, yang kedua, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Seseorang hendaknya tidak boleh buang air kecil ya, atau buang kencing ya, di air yang menggenang, air yang diam. Kemudian airnya dipakai untuk mandi di situ. Ya. Jadi ini hadis riwayat Bukhari ya di bab wudu. La yabulanna ahadukum fil ma'id daim, air yang menggenang diam. Kemudian yagtasilu fihi.
dia pakai bersuci. Nah, artinya air seni itu kan berarti mempengaruhi status, merubah status air itu. Ya. Yuhim bidhahirihi aidan anna qalilan najasah yunajjis qalilal ma. Sedikit najis mempengaruhi air yang sedikit, status air yang sedikit. Kemudian hadis yang ketiga adalah hadis Anas bin Malik ini, bahwa kita juga pernah mendengar sering hadis ini, bahwa seorang Arab Badui tiba-tiba masuk masjid terus kencing di pojok masjid. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi mencegah para sahabat untuk mencegahnya atau menghardiknya, ditunggu sampai selesai. Cara yang dilakukan Nabi adalah menyuruh untuk mengambil satu timba, zanub itu timba ya. Kemudian hanya disiramkan aja di tempat najisnya, itu sudah dianggap suci. Ini berarti ya, air sedikit ini bisa merubah status najis menjadi suci. Tentu zaman itu masjidnya tanah. Kalau ini disiram ya tambah kemana-mana. Gitu ya. Kalau tekel disiram tambah kemana-mana najisnya. Nah, fikih itu bisa kita pakai misalnya pada saat ada masjid tertentu yang karpetnya dilem, nempel permanen. Nah, fikih begini, atau kita bisa pakai fikih begini ini bagi misalnya tempat tidur kita atau bantal kita yang kena ompol. Kan tidak mungkin kita cuci ya, gitu ya. Kasurnya kemudian kita guyur, ya rusak kasurnya. Jadi cukup hanya dibersihkan saja, kemudian disedot. Kalau ada sedotan apa namanya, ya itu ya, itu cukup, insya Allah sudah suci, nggak perlu dicuci total. Kalau tekel bisa dicuci total ya. Nah, tapi ini gambaran ya, bahwa Nabi memberikan cara ya bagaimana mensucikan najis yang pada titik tertentu tinggal disiram aja karena rembes ke bawah ya, kemudian dianggap suci ya. Nah, ini berarti seakan bertentangan dengan sebelumnya gitu ya. Kemudian hadis yang keempat adalah Abu Dawud, kharajahu Abu Dawud, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqala lahu innahu yastaqi min bi'ri buda'ah. Jadi masyarakat waktu itu ada banyak yang ngambil air dari sumur buda'ah, itu tempat pembuangan sampah. Ya wallahu alam zaman sekarang mungkin empang ya. Kan orang banyak buang sampah atau apa di situ campur. Kalau sumur di rumahan kan tidak mungkin dimasuki kotoran ya. Buda'ah min hiya bi'run yulqa fiha luhumul kilab. Itu sumur yang tempat pembuangan daging anjing atau kotoran pokoknya. Wa uzratan nas ya, al-mahaid itu sisa-sisa kotoran wanita pada saat haid ya, dibuang di situ. Faqala Nabi, kemudian sabda Nabi, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Air itu tidak bisa dinajisi oleh sesuatu. Jadi airnya tetap status hukumnya air. Ya. Nah, tidak bisa dirubah statusnya dengan najis yang sedikit tadi. Itu kan seakan bertentangan, maka pembahasannya agak panjang di sini. Dari 4 hadis inilah terjadi perbedaan analisa seperti tadi, dan penentuan hukumnya juga berbeda ya. Mungkin itu sementara, kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang ingin disampaikan, silakan. Oke. Nggih. 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 Itu kepo sekali. Jadi saya terpaksa kalau pas. Padahal ilmunya itu saya diusap nggih. Nggih, diusap. Nggih. Nggih. Di pesawat mainnya banyak sekali. Kalau airnya ada, tetap wudu, Pak. Tetap wudu dan memungkinkan gitu ya.
Untuk kereta kalau zaman sekarang insya Allah sudah bagus toiletnya. Tapi kalau zaman dulu yang ekonomi, masya Allah itu ya. Jadi ya saya mengalami sendiri dari Surabaya ke Jakarta itu saat kuliah itu kayaknya tidak memungkinkan. Begitu mau masuk itu sudah pesingnya luar biasa, bau menyengat ya. Ini sepertinya sulit untuk bisa wudhu di sini. Akhirnya nyari stasiun yang berhentinya agak lama, turun. Kalau cukup juga sholat di bawah. Biasanya daerah Semarang sana berhenti agak lama. Kalau nggak antri, sholat di bawah. Kalau kira-kira nggak cukup, wudhu aja di bawah, naik sholat di atas. Ya itu fikih safar yang perlu kita biasakan ya. Perlu kita biasakan. Jadi kalau merasa ini banyak yang najis di sekitar kita. Bahkan pernah saat saya mudik hari raya itu full. Yang awalnya toilet itu aromanya begitu ya, sampai penuh tas, full sampai ke atas, ekonomi. Dan saya posisinya di depan toilet, habis itu kapok kamu. Jadi mau sholat itu saya permisi mau sholat Pak, ya sebisanya tayamum kan nggak bisa kemana-mana, ini full orang ini. Ganti pakai koran, setiap mau sholat ganti koran. Ya sholatnya begini Pak. Mau gimana lagi, di situ full orang itu nggak bisa kemana-mana. Jadi gini aja, di tembok kereta itu kan kotor ya, banyak debunya. Itu tayamum dan bisa, dan sholat seperti ya sebisanya. Dan itu penting betul ya, jangan sampai nanti saja, bahasanya dirapel sholatnya, itu nggak ada ya. Yang ada rukhsah itu jamak qashar itu yang ada nggih. Zuhur asar kemudian maghrib isya, subuh nggak bisa dijamak. Jadi kalau rapel nanti aja di rumah 4 waktu. Nah, wallahu alam ya. Sudah adzan ini ya napa? Hah? Wah, monggo silakan. Nggih. 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 Masih suci, merubah. Nah, dari 4 hadis itu yang tadi yang kemudian melahirkan perdebatan pendapat ya. Nah, kalau sungai itu airnya pasti mengalir, meskipun ada sungai yang alirannya mungkin di bawah. Di atas kayak kelihatan menggenang, tapi bawah itu biasanya ngalir ya. Dan secara umum iya ngalir. Ya. Iya, karena airnya banyak dan mengalir, enggak apa-apa insyaallah. Dan masyarakat tinggal situ gitu kan. Gitu. Dan itu air sungai nanti pembahasannya ya, sungai kita seperti apa kan? Seperti itu ya, rata-rata. Kecuali misalnya seperti sungai daerah Surabaya yang warnanya hitam. Kalau masih warnanya coklat, air tanah, warna air tanah, dan ada najis yang lewat enggak apa-apa insyaallah. Dan selama airnya banyak ya, selama airnya banyak dan mengalir. Yang tadi yang tidak boleh airnya menggenang.
Kalau airnya menggenang baru. Nggih. 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 Nah, lebih pekat. Nah, iya. Ada air jenis yang lain selain itu? Nggak ada ya, insya Allah. Iya, dan itu kalau banyak, statusnya banyak dan memang sifat airnya seperti itu, ya sudah selama itu kita namanya air ya, air mutlak tadi air, insya Allah masih suci. Kecuali sudah berubah namanya jadi teh, jadi kopi, jadi kuah, nah itu hanya tohir saja. Lebih pekat dari teh, lah, ya berarti airnya bersih. Karena mungkin itu air campuran dari akar atau daunan kan? Ya itu betul. Dia tidak mungkin terpisah dari gugurnya daun atau akar yang merubah airnya seperti itu. Ya, seperti air sungai itu kan nggak sebening seperti ini. Tapi tetap statusnya air dan bisa untuk dipakai bersuci ya. Tapi untuk konsumsi kadang orang milih ndak pakai air yang begitu juga. Ah, iya, iya. Iya. Bening, oh, iya. Nggih, alhamdulillah bagus kalau begitu. Iya. Dan saya kira air di negara kita secara umum ya Indonesia ini lebih banyak dari air di masa atau di Arab sana, termasuk di masa para sahabat ini. Artinya jangan kemudian kita merasa banyak najisnya di air kita ini gitu ya. Sementara di masa itu sedikit air ada saja itu sudah luar biasa. Sangat berharga bagi kehidupan para sahabat waktu itu. Insya Allah di air di Indonesia secara umum banyak sucinya insya Allah. Karena melimpah, debitnya banyak. Jadi kalau sedikit tadi kan terpengaruh dari najis tertentu. Saya kira begitu, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan penjelasan dari 4 hadis tadi belum dibahas panjang. Kita lanjutkan di pekan berikutnya insya Allah. Aku qouli hadza, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.